Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Ini setelah subuh baru zikir, kita sedang berdoa. Nanti dilanjutkan dengan kajian dan setelah itu taksin. Nanti kita ikuti kajiannya. Ini kita masih zikir dulu, sebentar lagi mau dimulai kajian. Acara ini subuh ini di Musola Al-Hikmah Komplek Danamon Sari Jati Bekasi. Musola Al-Hikmah. Jadi kita sambil menyiapkan untuk persiapan kajian dan Pak Mo menyiapkan untuk kajian dan untuk vaksin nanti sebentar lagi. Oke. Siapa yang mengisi kajian kita akan dengarkan. Kajian hari ini diisi oleh Bapak Ustadz Ismail Hasan. Kita dengarkan kajian ini. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, jamaah salat subuh, salat Al-Hikmah Danamon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, umur panjang kepada kita, kesehatan kepada kita, keimanan kepada kita sekalian, sehingga atas dasar itu semua di pagi hari ini kita bisa hadir musola ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita dikabulkan dan mendapatkan pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panutan, untuk menjadi idola, untuk menjadi contoh terhadap seluruh aspek kehidupan kita, ya, mulai dari tidur sampai tidur kembali, bahkan pada saat tidur sudah dicontohkan semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Jadi semuanya sudah terdapat, ya, pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan, contoh yang luar biasa, tidak ada yang kurang sedikit pun, semuanya sudah sempurna. Bahkan luar biasanya rahimahullah, satu Al-Quran 30 juz 114 surat itu adalah sudah diterapkan pada Rasulullah SAW sepanjang hayat. Luar biasa. Kalau kita apabila semua atau beberapa surat, beberapa juz atau beberapa ayat daripada Al-Quran itu, tetapi Rasulullah SAW sudah semuanya. Maka dikatakan, ya, khuluquhu Al-Quran, ya, perilaku akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bahkan yang bisa dikatakan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Subhanallah. Hadirin Allah. Oleh karena itu, untuk mengisi sedikit pagi hari ini,
ya, dari sekian banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, maka saya ingin menyampaikan sedikit untuk menyemangati kita di pagi hari ini dalam rangka bagaimana kita terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala terbaik. Ya. Saya ingin menyampaikan untuk kita semua di pagi hari ini adalah terkait dengan keutamaan bagi yang menyegerakan sholat berjamaah tepat waktu. Kita sudah melakukannya, betul kita sudah melakukannya. Tapi bagaimana kita meriayah, memelihara, menjaga ini semua sampai akhir hayat kita? Kenapa? Karena luar biasa, pahalanya Masya Allah luar biasa. Kita selama dunia akhirat karena kita sholat. Bahkan yang pertama kali awal mula yang dihisab, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat di yaumil akhir adalah as-shalah. Salat. Karena kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari sholat ini, tidak sekedar sholat. Hadirin rahimakumullah jemaah sekalian. Memang banyak orang sholat, waktu-waktunya sudah tersedia, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dan memiliki waktu yang panjang, waktu yang luas. Tetapi dari waktu-waktu yang sudah disediakan itu adalah waktu terbaik. Kita ini dalam kehidupan ini ingin yang terbaik. Di dalam ibadah pun kita harus yang terbaik. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan rahmat keberkahan serta surga dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Maka mestinya kita harus melakukan yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Itu beryambung. Nah, ternyata soal ini kita mengambil posisi yang terbaik. Apa itu? Kita usahakan lakukan itu tepat waktu. Maksudnya di awal waktu. Ya, karena kapanpun amalan terbaik itu adalah sholat di awal waktu. Terbaik juga, tepat waktu, terbaik juga. Nah, ini harus kita pelihara dengan baik. Kita ini adalah orang-orang yang sholat, betul kita orang sholat. Tapi bagaimana? Mari saya sampaikan, kita berusaha semaksimal mungkin agar dari sholat ini kita ingin mendapatkan pahala lagi dari Allah, yaitu dengan tepat waktu atau di awal waktu. Kenapa demikian? Hadirin rahimakumullah. Karena di antaranya ketika kita bisa mampu menjaga sholat kita di awal waktu, pertama dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi berbakti kepada orang tua dan jihad. Sekali lagi saya sampaikan, sholat di awal waktu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kita berbakti kepada kedua orang tua dan melebihi kita jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua dan berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi urutannya itu memang ya sholat di awal waktu. Baru yang kedua adalah kita berbakti kepada orang tua, dan ketiga adalah berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara logika, yang namanya berjuang berjihad itu meskipun tidak selalu dengan perang jalan Allah, tapi kalau perang itu berat atau tidak? Berat sekali. Tetapi ketika kita mampu melakukan sholat di awal waktu, tepat waktu, itu lebih baik, lebih besar keutamaannya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita berbakti kepada kedua orang tua dan bahkan berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hebat enggak tidak? Oh, kita sudah melakukan di sini. Tinggal bagaimana kita menjaganya kan? Luar biasa. Kan ini Allah. Yang kedua adalah surga adalah balasannya. Artinya sholat tepat waktu, balasannya, pahalanya. Yang kedua adalah surga sebagai balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat lima waktu.
Dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Surganya luar biasa. Saya kita semua kayaknya ingin masuk surga kan? Ini surga itu luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan. Mau kita lihat seindah apapun di dunia ini, tidak ada apa-apanya. Karena kata Nabi, surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terbesit. Ya, terbesit dalam hati dan pikiran belum pernah ada. Artinya nikmat belum pernah kita makan apa yang enak itu belum pernah. Mau kita makan seenak apapun, kayak apa ya? Ini balasan buat orang-orang yang sholat tepat. Ya, kan ada itu kalau di di YouTube itu keindahan alam, ya buah-buahan yang luar biasa, sedang ranum-ranumnya dikumpulkan atau masih-masihnya dikumpulkan, air yang terjun dari tebing sungai-sungai mengalir, subhanallah, itu saja sudah indah luar biasa. Kita bayangkan ketika keindahan itu kita ada di tengah-tengah sedang bermain dengan keluarga, ya kan, dengan bidadari, kayak apa indahnya. Kalau kita nggak mau kayak itu, saya pengen sekali Pak. Ya, saya ikut Pak. Ikut dah. Jadi itu yang harus bayangkan. Kalau kita bisa bayangkan itu, lemah kita mau beribadah, ada godaan dikit, ada tantangan dikit, ada kesulitan dikit, ada hambatan sedikit, sudah kurang semangat kita. Tapi kalau kita merenungkan itu, masya Allah, kapan lagi? Siapa yang tidak ingin memiliki, mempunyai keindahan nikmat yang luar biasa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk mendapatkan itu semua, diantaranya adalah kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa ibadah, sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha di awal waktu atau tepat waktu. Insya Allah. Bapak sekalian, kemudian yang berikutnya adalah pahala kebaikan yang amat besar. Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan atau saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan undian, kecuali dengan mengikuti undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada waktu isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini luar biasa Arabnya, luar biasa sekali. Sholat tepat waktu awal waktu itu, subhanallah. Ya, andaikan mengetahui pahala azan saja, sholat tepat saf pertama. Ada di hadis ini dikatakan, ya, saf yang pertama yang terbaik bagi laki-laki adalah saf yang pertama, kemudian berikutnya. Tetapi saf yang paling baik bagi wanita adalah yang terakhir. Ya, karena ada sesuatu yang dikhawatirkan. Ya, ini menjadi terbaik. Itu pun menjadi pahala tersendiri. Artinya satu kali kita melaksanakan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, kita dapat pahala banyak sekali. Pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melakukan satu ibadah, sholat mulai dari awal waktu sampai terakhirnya itu semuanya memiliki nilai kebaikan dan pahala yang luar biasa untuk kita semuanya. Nah, ini khusus di sini ya. Sholat apa tadi? Isya dan subuh. Karena memang udah waktu sholat yang agak berat. Orang udah maghrib itu biasanya semangat, tapi isya itu gunanya banyak. Tuh kadang ngantuk, apalagi kita pulang kerja, wah ngantuk, ntar aja tidur dulu. Apalagi diajak sama keluarga, anak istri pulang dulu ke itu dulu ya. Atau kita sendiri, sehingga apa? Sehingga sholat isyanya tidak bisa itu berjamaah. Sholat nanti setelah selesai sholat sendiri di rumah, bahkan mungkin sholat di mana misalnya. Masih luar biasa ketika kita keluar dengan aja kita luar biasa. Tapi biasanya ketika nanti dulu. Nah ini godaannya besar. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu apalagi suasananya
ada hujan dan sebagainya. Itu membuat orang itu menjadi berat. Harusnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tapi biasanya kita adalah sebagian dari manusia ini, dari kaum muslimin ini menunda. Bahkan dikatakan jika dua sholat itu pada saat itu mampu bisa dilakukan, ya bahkan dengan mengundi, ya andaikan diadakan undian, ya sholat itu atau nanti di tempat waktu itu kita akan melakukan undian. Kalau sadar, kalau mengetahui, kalau meyakini apa pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang akan mengadakan undian untuk sholat tepat waktu, untuk sholat subuh, untuk sholat isya, mengadakan undian. Bahkan Rasul mengatakan dia akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Oh, merangkak. Kita bayangkan kayak apa pentingnya sampai datang harus merangkak. Tapi itulah, ya, itulah keutamaannya, kelebihannya. Meskipun dengan merangkak pasti kita akan jalaninya. Kenapa? Karena ada pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya yang kita dapatkan dari waktu-waktu itu, dari sholat awal waktu dan sholat isya dan subuh. Subhanallah, ini luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya terakhir di antaranya, ya, yaitu memperoleh 9 macam kemuliaan. Ini di atas 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Nah, poin 1 lagi, memperoleh 9 macam kemuliaan. Dari apa tadi? Dari sholat tepat waktu dan di awal waktu. Apa itu? Yang pertama, ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada Utsman bin Affan berkata, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu kepada apa namanya tepat waktu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan memberikan 9 macam kemuliaan. Yang pertama adalah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dicintai sama Pak RT RW sudah senang. Semakin tinggi dicintai sama RW dikenal, RW suka sama kita, ya, lurah suka sama kita, senang sama kita, wali kota suka sama kita, presiden suka sama kita. Bangga gak kira-kira? Bangga gak? Dicintai oleh orang-orang besar, orang-orang punya pengaruh, para pejabat dan sebagainya. Kita akan menceritakan kepada semua orang bahwa beliau menyukai kita, menyenangi kita, mencintai kita, dan lain sebagainya. Kita bangga, kita ceritakan kepada orang. Ini adalah gara-gara kita berusaha untuk tepat waktu, untuk sholat 5 waktu, kita dicintai oleh Allah Subhanahu. Sudah dicintai Allah itu, ibaratnya nggak usah taruh moyo-moyo di tapak, doa segala macam. Kalau sudah jadi Allah suka berdoa, sedikit berdoa langsung dijabah. Sedikit kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dikabulkan. Karena dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyukai kita, meridhoi kita, senang sama kita. Tanpa diminta pun Allah Subhanahu wa taala tahu kebutuhan kita, keperluan kita untuk apa? Dunia sampai jauh ke akhir. Kalau di akhir adalah surga. Itu kalau sudah dicintai Allah. Tapi kalau nggak suka, ceritanya kalau nggak suka, kita ya berpusat-pusat mulu berdoa minta nggak dikasih. Allah nggak suka dengan kita. Nah, ada sebuah ungkapan yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba kepada neraka itu bukan semata-mata serta-merta banyak dosanya di dalam beribadah, tapi Allah dasarnya tidak suka sama dia. Memang nggak bisa, Allah nggak suka, ya terserah Allah kan. Mau suka nggak suka terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ini adalah dengan seluruh ibadah dan amal soleh itu adalah mencari agar kita itu disukai Allah, dicintai Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah saatnya itu dunia akhirat akan diberikan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak. Itu. Subhanallah. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah badannya selalu sehat. Disehatkan oleh Allah. Semuanya kita. Ya. Apalagi sambil doa, ya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Apalagi sambil doa,
Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkan hatiku. Apa lebih doa itu? Masya Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa dan mampu untuk terus berusaha sholat tepat waktu di awal waktu. Berikutnya adalah keberadaannya selalu dijaga malaikat. Kehidupannya selalu dijaga oleh malaikat. Kapan saja, di mana saja, 24 jam, baik dalam keadaan tidur maupun sadar, akan dijaga, diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak berarti apa itu? Kemana-mana kita sudah yakin, ya Allah, sesuai dengan janjimu, hidupku akan dijaga. Aku di rumah dijaga oleh malaikat, ketika dalam perjalanan dijaga oleh malaikat, ketika sedang bekerja di kantor dimanapun dijaga oleh malaikat. Bahkan ketika tidur sekalipun akan dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita mau. Kalau kita merasakan tidak, Allah sungguh bahagia hidup ini, senang, harmonis, ya, diawasi oleh malaikat, bukan manusia. Bukan manusia lagi yang menjaga kita, bukan polisi ABRI lagi menjaga kita dan sebagainya. Langsung malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berusaha untuk sholat tepat waktu atau di awal waktu. Subhanallah. Kemudian berikutnya, rumahnya diberkahi. Kita kan doa agar diberkahi kan hidup ini. Ini rumah kita diberkahi oleh Allah. Kalau mau diberkahi Pak, kalau mau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senang aja ada di rumah itu. Anak kita senang, ya kita berkumpul dengan guru senang, berada di rumah senang. Tapi kalau nggak berkah, bawahnya panas, berat, nggak betah, pengen keluar, betul tidak? Nah kalau rumah itu nggak berkah itu seperti itu. Bagaimana cara memberkahinya? Nah kita lakukan berusaha untuk sholat tepat waktu, ya, awal waktu. Ganjarannya diantaranya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah tangga kita dan keluarga kita. Subhanallah. Bulan berikutnya adalah wajahnya menampakkan jati diri yang soleh, terpancar dari diri kita. Wajah kita adalah orang-orang soleh. Ini salah satu pahala yang dari Allah karena kita menjaga sholat awal dan tepat waktu. Berikutnya adalah hatinya digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digunakan hatinya. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah dipermudah saat akan menyeberang sirat atau jembatan, ya, di atas neraka seperti kilat, ya, seperti kilat. Subhanallah. Ini sampai sama sholat. Jadi bukan yang di dunia kita dapatkan pahalanya, tetapi ketika seluruh manusia pasti akan melewati jembatan atau sirat itu. Siapapun dia, seluruhnya pasti akan melewati itu. Dan pada saat kita melewati jembatan atau sirat, di yaumil akhir nanti bermacam-macam karakternya. Ada yang seperti kilat yang menyambar, dan balasan bagi orang yang sholat tepat waktu di awal waktu setiap sholatnya diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyeberangi jembatan atau sirat itu seperti kilat yang menyambarkan. Nyampe Pak. Mau tidak? Itu saya yang bukan Pak. Saya di belakangnya Pak. Di belakangnya. Itu rumah, satu rumah. Ya kan itu. Ini pasti jembatan itu adalah jembatan yang paling panjang, yang paling tajam Pak. Dalam semua dikatakan sampai seperti belah berapa? Belah 7 rambut. Tajamnya lebih daripada samurai. Kayak apa itu? Nah kita kalau nggak ada amal seperti ini, nyentuh kaki kita misalnya langsung kepotong, kita langsung jatuh ke dalam lubang neraka. Tetapi kata kita berusaha untuk menjaga sholat awal waktu tepat waktu, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyeberangi jembatan itu seperti kilat ya, bukan pesawat lagi, lebih cepat langsung masuk surga. Amin jawaban. Jadi kan ini sederhana yang bisa memberikan jaminan kepastian kepada kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mau apa lagi kita, insya Allah, ya, itu yang kita mau, itu yang kita cita-citakan. Terakhir Allah akan menampakkan yang di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Nah ini terakhir, bertetangga nanti orang-orang soleh. Ini juga, ini tetangga sholat, bahasa boleh catat ya.
Pas lagi saya. Betul. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nanti kita orang-orang soleh itu akan bertetangga, bertemu lagi di sana. Maka semoga kita semua yang berjamaah di sini, ya nanti satu blok. Ini perumahan surga nanti hanya mungkin di blok yang berbeda dari sana apa ya? Jadi satu blok semuanya. Taksin Pak, taksin satu blok. Kayaknya Pak Ustaz. Nah, nanti Pak RT sayang di sana. Pak Loso komandan. Dan nasib. Ini hal-hal yang luar biasa yang harus kita ketahui. Kadang-kadang bukan kita tidak mampu melakukannya, tapi kadang-kadang kita kurang informasi, masih kurang ilmunya untuk mendapatkan ini. Nah, kalau saya gampang, yang penting itu ada dari Al-Quran, ada dari hadis, apalagi hadis hadisnya Sahih, Bukhari, Muslim dan hadis Sahih lainnya, lakukan itu pasti kebenarannya. Hanya saja kita belum sampai, belum mengalaminya, tetapi itu pasti karena berdasarkan wahyu dari Allah dan Rasulullah SAW. Pasti akan kita dapatkan itu, pasti kita akan mengalami itu. Nah, yang pasti begini akan kita yakini. Jangan pasti nggak pasti. Jangan harus ada berita dari Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Amin. Maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah atau kajian Minggu pagi tanggal 24 Oktober tahun 2021 oleh Ustaz Ismail Hasan di Musola Al-Hikmah Komplek Dana Munjani Kalimantan Bekasi dengan tema bagaimana Islam memperbaiki diri sambil berbenah dengan sholat awal waktu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita menuju surganya Allah. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Terima kasih.